أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والنبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana telah banyak memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa dan terus merasakan indahnya nikmat iman serta Islam, yang semoga dengan keduanya dapat menjadikan rekomendasi buat kita sehingga memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut yang senantiasa teguh meniti jalan dan tuntunan beliau hingga akhir kelak nanti. Ikhwani fiddin, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam ada satu nilai yang tidak bisa kita lepaskan dalam konsep umum sebuah agama, yaitu sering disebut dengan adab dan akhlak. Karena Islam itu konten yang sering dibahas oleh para ulama, yang sering dibahas oleh para ahli ilmu dari kalangan kaum muslimin, ada 3. Yang pertama berkaitan erat dengan akidah, yang kedua berkaitan erat dengan hukum-hukum halal dan haram, kemudian yang ketiga berkaitan erat tentang adab dan akhlak. Insya Allah pada kesempatan kali ini, semoga Allah mudahkan proses hingga selesai kajian dan pembahasan kita ini. Kita akan sedikit mengangkat tema tentang adab dan akhlak yang telah kita singgung tadi, yang dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pesan, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kemudian iringilah perbuatan buruk itu dengan kebajikan, niscaya kebajikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kemudian berinteraksilah dengan manusia, bersosiallah dengan masyarakat di sekitar kita dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlak yang mulia. Poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting, yaitu al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kami sedikit akan mengutip beberapa ungkapan serta pemaparan para ulama. Di antaranya adalah Syekh Saleh Al-Munajjid
yang dimana beliau memberikan pengantar tentang akhlak dan adab. Beliau hafizahullah memberikan sebuah keterangan bahwa mawdu'ul khuluqi minal mawdu'atil islamiyah al-muhimmah. Pembahasan tentang akhlak atau dengan bahasa modern sering dikatakan dengan moral, itu adalah satu pembahasan penting yang tidak bisa dilepaskan dari agama. Allati 'alaiha yaduru najah hayatal muslim, yang dengan akhlak tersebut, dengan nilai budi pekerti yang luhur tadi, seorang muslim akan dijamin mendapatkan sebuah kesejahteraan, mendapatkan sebuah kelapangan, mendapatkan sebuah keuntungan di dunia ini. Sehingga dia bisa sampai kepada akhiratnya nanti dalam kondisi yang sama. فَكَيْفَ يَنْجَحُ الْعَالِمُ فِي وَظِيفَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى خُلُقٍ. Bagaimana mungkin seorang yang berilmu itu bisa sukses dalam menyampaikan konten-konten dakwanya, dalam menyampaikan isi-isi ceramahnya, kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia, kalau dia tidak memiliki budi pekerti yang luhur, kalau dia tidak mempunyai adab-adab dan sopan santun. Karena seorang muslim ataupun masyarakat luas ketika mendengarkan sebuah pemaparan dari seorang yang berilmu, dari seorang da'i, pasti akan melirik pertama kali pada apa? Yaitu pada akhlak serta adabnya. Oleh karena itu, para ulama dahulu memberikan penjelasan. Kanu yata'allamuna al-adab qabla an yata'allamul ilma. Dahulu para ulama salaf, para ahli ilmu dari kalangan sahabat, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, kemudian generasi setelahnya lagi yaitu atba'ut tabi'in, senantiasa mendahulukan apa yang namanya adab, apa yang namanya mempelajari akhlak dari seorang ulama, baru setelah itu mereka menulis hadis. Ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai adab maupun akhlak. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan Al-Imam Ibnul Mubarak rahmatullah alaihi mengatakan, "Nahnu ila katsir minal adabi ahwaju minna ila katsir minal hadithi." Kita itu sebagai penuntut ilmu ataupun sebagai masyarakat biasa lebih butuh kepada adab dibanding menulis hadis. Artinya apa? Adab adalah sesuatu yang sangat erat dengan agama, yang tidak bisa kita pisahkan dari agama. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, wa kaifa yanjahu az-zawju fi hayatihi idza lam yakun ala khuluqin. Bagaimana mungkin seorang suami dapat berhasil mendidik, mentarbiyah keluarganya, padahal itu adalah pesan penting dalam Al-Qur'anul Karim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kalian, dirimu dari api neraka. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang suami, seorang kepala rumah tangga mampu memimpin, mentarbiyah keluarga kecilnya tanpa adab serta akhlak yang mulia. Kemudian beliau melanjutkan, wa kaifa yanjahul akh ma ikhwanihi idza lam yakun ala khuluqin. Bagaimana mungkin seorang muslim yang satu atau dalam lingkup yang lebih kecil, seorang kerabat, seorang kakak, adik, dan seterusnya, mampu memberikan arahan, mampu memberikan nilai-nilai edukasi yang baik kepada saudaranya yang kerabat maupun muslim lainnya, kalau dia tidak memiliki adab serta akhlak yang mulia. Begitu seterusnya. Bagaimana mungkin seorang guru dapat berhasil mendidik, mentarbiyah peserta didiknya, murid-muridnya, kalau sekiranya dia tidak memiliki adab serta akhlak yang mulia. Karena cerminan seorang muslim adalah dinilai dari akhlaknya. Tidak bisa kita memberikan suatu klaim, saya orang yang berilmu, saya orang yang memiliki pengetahuan, saya orang yang memiliki gelar yang tinggi, namun ketika Anda sebagai seorang muslim tidak menjunjung tinggi nilai-nilai adab maupun akhlak, maka percayalah, orang-orang di sekitar Anda akan
menjauh serta menghindar dari Anda. Apa dasar tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Wahai Muhammad, Allah memberikan pesan, jika engkau dalam mentarbiyah umat, dalam berdakwah kepada masyarakat, menerapkan yang namanya ghaidhul qalbi, kekerasan hati, kasar, galak, suka marah-marah, dan seterusnya, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu akan menjauh dan menghindar dari dirimu. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Khaliq, Rabbul Alamin, yang dapat membolak-balikan hati kita agar senantiasa menuntun kita pada keluhuran, budi pekerti, dan kemuliaan akhlak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pemirsa, saudara dan saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian Asy-Syaikh memberikan keterangan lanjutan bahwa fal akhlaqu 'alaiha madaru najahil insani fi hadhil hayah. Bahwa sesungguhnya akhlak mulia itu adalah poros keselamatan, kemenangan seorang muslim di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga para ulama memberikan sebuah keterangan, inna dina kulluhu huwal khuluq. Agama itu semuanya mencakup tentang akhlak. Apa yang tidak mencakup akhlak? Bertemu dengan seorang muslim, senyum, itu adalah bagian dari akhlak. Berinteraksi dengan keluarga di rumah, mengendalikan emosi, mengontrol amarah, itu adalah bagian dari akhlak. Bertemu dengan masyarakat luas, menjaga etika-etika, salam, berinteraksi, itu juga bagian dari adab dan akhlak. Maka selayaknya kita sebagai seorang muslim harus menjunjung tinggi yang namanya adab serta akhlak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan bahwa al-akhlak itu memiliki sebuah definisi. Apa definisi akhlak? Secara umum, secara global, akhlak itu adalah tabi'ah wasajiyah, yaitu sebuah karakter, sebuah nilai yang terpatri, terbentuk dalam jiwa seseorang sehingga menjadi sebuah karakter tertentu. Misal ketika kita terbiasa menjadi orang yang su'udzan, berprasangka buruk, setiap melihat satu dua kesalahan seorang muslim lainnya, maka itulah yang akan terbentuk pada kejiwaan kita. Kita memiliki mentalitas orang yang mudah su'udzan tanpa adanya tabayyun, cross check, dan seterusnya. Begitu pula ketika kita terbiasa untuk senyum dengan orang lain, bertegur sapa dengan orang lain, ceria, gembira, maka itu akan membentuk karakter kita, sehingga itu akan menjadi sebuah sajiyah, sebuah kebiasaan yang membentuk karakter kita. Maka kita akan menjadi orang yang mudah senyum kepada orang lain, yang mudah bersapa kepada orang lain. Begitu pula ketika kita adalah orang yang mudah melampiaskan amarah, tidak mudah untuk mengontrol emosi, maka sesungguhnya itu adalah satu hal yang akan terbentuk pada diri kita, yang akan menghasilkan sebuah karakter nilai bahwa kita adalah orang yang emosional, kita adalah orang yang mudah marah. Begitu pula ketika kita adalah orang yang penyabar, melatih jiwa kita untuk bersabar, tidak mudah emosi, tidak mudah marah-marah, suka husnudzan, suka memaafkan, lapang hati, lapang dada, dan seterusnya. Maka itulah yang akan membentuk kepribadian kita. Itulah nilai-nilai yang akan membentuk karakter kita, sehingga pada segala aspek kehidupan itulah yang akan menjadi tuntunan kejiwaan kita. Dan itulah yang akan menilai, atau itulah yang akan dinilai oleh orang lain, bahwa si A orangnya tidak sabaran, si B orangnya pemaaf, Masya Allah, si C orangnya penyabar, Masya Allah.
Si D orangnya suka suudzon sama orang lain tanpa ada cross check. Wal'iyadzu billah. Si D orang yang suka husnudzon. Si F orang yang senang bersedekah. Nah, maka semua ini adalah bentuk nilai yang akan menjadikan karakter kita dapat dinilai oleh orang lain, walaupun penilaian orang itu tidak semata-mata adalah tujuan, karena tujuan utama kita adalah nilai dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin yang memberikan catatan amalan kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian Syekh meneruskan bahwa nilai-nilai adab maupun akhlak itu adalah bagian dari manhaj, metodologi Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu kaum muslimin sunniyun, terlebih yang mengklaim dirinya mengikuti jejak kaum terdahulu, para sahabat, generasi setelahnya para tabi'in, kemudian generasi setelahnya lagi para atba'ut tabi'in. Mereka semua merangkum dalam kitab-kitab mereka bahwa di antara usul Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antara prinsip pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjaga nilai-nilai akhlakul karimah, menjaga nilai-nilai budi pekerti yang luhur, menjaga nilai-nilai adab dan yang semisalnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah mengklaim diri kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan, sudah berada di jalan yang lurus, namun kita nihil akan adab serta akhlak. Maka itu sering diistilahkan oleh orang hanya sekedar gincu di bibir, namun jauh panggang dari api. Nah, inilah yang sekiranya perlu kita perhatikan, bagaimana pentingnya seorang muslim mempelajari nilai-nilai adab serta akhlak, dan semoga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita ini di pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai edukasi tentang adab serta akhlak yang kemudian semoga bisa kita realisasikan pada setiap aspek kehidupan kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mungkin ini sebagai pengantar awal pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus ini, di atas keislaman, keimanan, dan menuntun kita pada keikhlasan serta keistiqomahan, sehingga kita tidak meninggal, tidak mati, melainkan dalam keadaan berada di atas agama Allah ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan, maka itu murni dari kami sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan, dan bila ada kelebihan serta keutamaan, maka itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq yang maha sempurna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.